Oke, saatnya kita akan masuk pada bagian yang kedua ya. Pada bagian ini kita akan bicara mengenai pemeriksaan penunjang dan juga diagnostik pada pasien-pasien dengan DM. Nah, pemeriksaan penunjang diagnostik yang pertama bisa kita lihat, bisa lakukan namanya pemeriksaan GDP. GDP ini gula darah puasa. Ya, pasien dipuasakan selama 8 sampai 10 jam sebelum pemeriksaan. Normalnya GDP ini adalah kurang dari 100. Untuk interpretasinya ya, untuk pradiabetes biasanya 100 sampai 125 mg per desiliter. Untuk diabetesnya itu lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Yang berikutnya adalah GDS, gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu ini gula darah yang bisa kita cek kapan saja ya. Gula darah sewaktu ini normalnya itu kurang dari 200. Yang berikutnya adalah gula darah GD2PP, gula darah 2 jam setelah puasa. Gula darah 2 jam setelah puasa ini bisa kita cek setelah pasien makan 2 jam, setelah itu 2 jam kemudian kita bisa cek hasilnya. Nah, untuk gula darah GD2PP ini mirip-mirip sama GDS ya. Tapi GDS kapan saja, bedanya 2 jam setelah puasa, ini 2 jam baru dicek. Yang berikutnya adalah TTGO, tes toleransi glukosa oral, yaitu diukur ya mirip-mirip sama ini ya, sama GD2PP ini ya. Normalnya itu kurang dari 140, untuk pradiabetes itu 140 sampai 199, diabetes itu lebih dari sama dengan 200. Oke, yang berikutnya adalah kita bisa lakukan pemeriksaan namanya HbA1c. HbA1c ini apa? Pemeriksaan kadar glukosa darah selama 2 sampai 3 bulan terakhir ya. Jadi HbA1c ini adalah pemeriksaan untuk mengukur rata-rata kadar glukosa darah pada pasien selama 2 sampai 3 bulan terakhir. Normalnya itu adalah kurang dari 5,7%. Untuk pradiabetes itu biasanya 5,7 sampai 6,4, dan diabetes itu lebih dari sama dengan 6,5%. Yang berikutnya lagi bisa dilakukan pemeriksaan keton darah. Pemeriksaan keton darah ini untuk mendiagnosis tadi komplikasi dari diabetes, yaitu DKA. Yang berikutnya lagi bisa kita lakukan pemeriksaan C-peptide dan tes antibody. Tes antibody dan C-peptide ini untuk mendiagnosis pasien dengan DM tipe 1 ya. Yang berikutnya lagi kita bisa lakukan namanya pemeriksaan fungsi ginjal ya, FBC, fungsi hati, elektrolit sebagai komplikasi dari diabetes. Yang berikutnya lagi bisa dilakukan pemeriksaan AGD, analisa gas darah, yang dilakukan pada arteri ya, untuk mendiagnosis yang tadi DKA ya. Jadi beberapa komplikasi bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk menunjang ini mengarah ke sana apa bukan ya. Pengobatan untuk diabetes sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara farmakologi dan non farmakologi. Nah, untuk pengobatan farmakologi sendiri bisa diberikan obat insulin ya untuk DM tipe 1 dan juga DM tipe 2 pada kasus-kasus tertentu. Dan juga bisa diberikan obat anti diabetes per oral, misalkan metformin ya. Setelah itu glimepiride dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah pemeriksaan farmakologi. Ya, pemeriksaan farmakologi ini yang pertama kita harus tahu dulu jenis insulin. Jenis insulin itu ada dua, ada yang long acting, ada juga yang short acting. Long acting artinya dia bekerja dalam waktu dalam durasi kerja yang lama, bisa 18 sampai 42 jam tergantung dari jenis insulin. Nah, untuk insulin long acting ini apa saja? Yang paling umum yang paling umum untuk dipakai itu adalah di rumah sakit, yaitu Lantus dan juga Levemir. Biasanya berwarna hijau ya, diberikan secara subkutan juga seperti insulin pada umumnya. Tapi bedanya cara kerjanya saja. Onset kerjanya itu adalah 1 sampai 2 jam setelah injeksi subkutan ya. Puncak kerjanya itu yang jelasnya itu memberikan insulin, biasanya kadar insulin tetap stabil dengan durasi kerjanya itu 18 sampai 42 jam. Kegunaannya yaitu untuk apa? Kegunaannya yaitu sebagai insulin basal untuk mengontrol kadar gula darah sepanjang hari dan juga malam. Biasanya diberikan 1 kali sehari pada malam hari. Dan biasanya ini cocok diberikan pada DM tipe 1 maupun DM tipe 2. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya itu resiko hipoglikemi lebih rendah dibandingkan insulin dengan
kerja menengah. Yang berikutnya adalah memberikan kadar insulin yang konsisten sehingga nyaman bagi pasien. Kalau di kalau yang short acting ini biasanya bekerjanya sangat cepat. Onset kerjanya itu 30 sampai 60 menit. Puncak kerjanya 2 sampai 4 jam dan durasi kerjanya itu 5 sampai 8 jam. Obat yang paling sering digunakan yaitu Novorapid. Nah, bedanya apa? Karena kerjanya sangat cepat, biasanya diberikan 3 kali sehari sesuai dengan kondisi pasien. Dan kegunaannya untuk apa? Untuk bisa diberikan untuk mengontrol gula darah setelah makan. Nah, biasanya untuk pasien-pasien yang mendapat short acting ini boleh diberikan sebelum makan. Biasanya pada umumnya diberikan sebelum makan. Jadi sebelum makan disuntikan dulu, setelah itu pasien boleh makan. Ya. Tujuannya adalah apa? Untuk mengontrol gula darah ya saat setelah makan. Ya. Biasanya diberikan 30 sampai 60 sebelum makan. Dan keunggulannya apa? Keunggulannya yaitu efektif untuk menurunkan kadar gula darah setelah makan. Jadi bedanya apa antara long acting dan short acting? Bedanya yaitu durasi kerjanya. Ya, durasi kerjanya dan kapan diberikan. Biasanya untuk short acting diberikan 3 kali sehari, tapi kalau misalkan long acting diberikan pada malam hari untuk mengontrol gula darah selama 1 hari atau pada malam hari. Nah, untuk non farmakologinya apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, diet diabetes, yaitu mengurangi karbohidrat sederhana dan meningkatkan serat ya. Yang berikutnya adalah aktivitas fisik yang teratur ya, melakukan rutin aktivitas yang teratur, tidak harus aktivitas yang berat ya, tapi yang ditoleransi oleh tubuh. Yang berikutnya adalah edukasi dan manajemen stres. Kenapa demikian ya? Karena menjadi salah satu faktor risiko untuk terkena diabetes.